Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an melihat setan ini gimana? Ini menarik, Bu. Karena selama ini orang berbuat dosa, maksiat, berlumuran maksiat dosa itu hasil kerja keras iblis itu. Iblis itu setan termasuk. Ya, dia sebangsa jin itu. Maksudnya jin ya. Dalam surat An-Nur, surat apa, Bu? An-Nur. Halaman 352, Allah berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Itu biang kerok orang berbuat maksiat, dosa, berani melanggar larangan Allah, itu hasil kerja keras setan dan sekutunya itu. Kan sudah bersumpah di hadapan Allah. Allah mengizinkan, silahkan goda kau dengan cara apapun. Tapi ada satu hamba Allah yang gak bisa kau goda. Nanti saya jelasin di sini. Wa may yattabi khutuwati syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, fa innahu, kata Allah Subhanahu wa taala, karakternya kelihatan. Langkah-langkah setan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muru bil fahsya, pasti mengarahnya perintah fahsya, kekejian, perbuatan keji. Itu udah dikesimpulin aja, simpulin, itu dari setan itu, bisikan setan itu. Fa innahu ya'muru bil fahsya, dua isi setan tuh, memerintahkan kekejian, berbuat kekejian, wal mungkar, dan kemungkaran. Kita ngibain orang itu setan tuh, kemungkaran. Apalagi ngobrolin kejelekannya orang lain. Jaga hati, lisan. Sebenci apapun kita sama orang, tutupi. Insya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, nanti di akhirat Allah tutupin tuh aib kita. Gitu loh. Jaga. Walaula fadlullahi alaikum. Nih yang menarik saya di sini. Sambungan ayat ini An-Nur 21, kalau bukan karunia Allah alaikum, atas kalian, satu, warahmatuhu, kalau bukan karena rahmat Allah, mazaka minkum min ahadin abadah, kita nggak bisa itu mensucikan diri kita. Kita bisa ibadah, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, karena karunia Allah dan rahmat Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Selamanya kita nggak bisa itu. Kita diberikan oleh Allah istiqomah, sholat duha, itu karunia Allah tuh. Allah sayang sama kita. Biar kita rajin sholat duha, syukuri, yuk, itu rezeki itu. Kita rajin baca sholawat, Allah mengendaki kita biar jangan putus zikir, gitu. Syukuri, itu rezeki itu. Rezeki jangan artikan duit terus. Kita ringan ibadah, kita ringan baca Quran,
kita ringan menolong orang itu rizki itu, bekal akhirat itu. Walakinnallaha yuzakki, Allah menyatakan Allah akan mensucikan mayyasha, orang yang Dia kehendaki. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah berpesan, hai manusia, semua manusia ini, makanlah apa yang ada di bumi halalan. Halal, ingat ada sambungannya di sini, thayyibah. Halal, thayyibah. Apa thayyibah? Bergizi, bermanfaat untuk tubuh. Loh, kalau bisa begitu, halalan, halal plus bergizi, bervitamin untuk tubuh kita, biar kita sehat. Dengan kita sehat ini, ibadah jadi enak. Begitu ada yang tafsir begitu, thayyibah ini artinya bergizi, manfaat untuk tubuh biar sehat sehingga ibadah lancar tuh. Lanjut Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Allah menyatakan innahu lakum, sesungguhnya setan itu. Ini Allah langsung ngomong, berfirman, aduwwum mubin, musuh mubin yang nyata. Gampang mencirikan khutuwatis syaitan itu pada di fahsya'i wal munkar. Pasti mengarahnya perintah setan itu pasti berseberangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak usah sholat, kalau mau meninggal udah nggak usah zakat, nggak usah sedekah, buat keluarga aja kurang. Itu bisikan-bisikan iblis itu, setan itu. Cepat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pokoknya yang begitu itu setan itu, bisikan setan. Dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, innasyaiton, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwu. Tuh dikuatin lagi di Fatir, musuh. Fattakhidhuhu aduwan, jadikan dia itu musuh. Dikuatin lagi, innama yad'u hizbahu, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kelompoknya itu, sekutunya itu, sekutu anak buahnya setan itu, kata Allah, yad'u, mengajak, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk bisa dijebloskan ke dalam neraka sa'ir, biar bareng-bareng gitu loh masuk nerakanya gitu. Terus begitu tuh bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan keturunannya Adam. Allah mengiyakan kan itu. Kalau Allah sudah mengiyakan, sudah, kita sendiri tuh berusaha semaksimal mungkin dengan minta pertolongan kepada Allah. Bantu ya Allah, perbanyak baca surat An-Nas. Hafal surat An-Nas. Itu jadikan zikir tuh. Tambahin Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Bolak-balik tuh saya ngomong doa itu. Tolong dibaca. Sombong banget nggak baca. Baca di rumah kayak. Habis sholat apa? Habis sholat sunnah wajib baca, wajib usahakan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Allah ajarin tuh. Kenapa? Dahsyat itu bisikan setan, dahsyat. Nabi Adam sekelas Nabi Rasul
masih bisa paling kita banyak dosa, umuran dosa. Surat Al-Hijr ayat 39 nih, sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala, iblis berkata, setan lah itu sekutunya, Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, bima aghwaytani, oleh sebab engkau telah memutuskan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat fil ardi, di bumi, wal ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini di hadapan Allah ini, dan Allah mengiyakan itu sebagai perlindungan kita, biar kita nggak terjebak dengan bisikan setan. Berbanyak baca surat An-Nas. Sama tadi tuh, apa kamu? Doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Allah ajarin itu, tolong dibaca itu. Nih, Al-Hijr ayat 39, bersumpah nih iblis di hadapan Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in. Semuanya akan disesatkan oleh iblis dan sekutunya itu setan. Hati-hati. Allah menyatakan dalam Al-Hijr ayat 40, illa, kecuali nih yang nggak bisa disentuh iblis ini, setan. Siapa itu? Ibadaka. Kata iblis itu ngomong tuh, kecuali ya Allah, ya Tuhan kami, hambamu. Siapa mereka? Minhum, dari mereka, al-mukhlasin, orang yang ikhlas bener, mukhlis, ibadah nggak mengharapin apa-apa, cuma melaksanakan perintah Allah. Ini nggak bisa digoda itu, orang ikhlas karena mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sebatas itu nggak minta pahala, enggak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surat An-Nahl, siapa mukhlasin ini? An-Nahl ayat 99, innahu laisa lahu, sesungguhnya setan itu tidak ada sultan, kekuasaannya, gak bisa itu menggoda. Menggoda siapa? Alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dua ini digabung. Siapa itu? Alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa mau tawakkalun? Tawakal. Ini orang dia beriman, keimanannya mantap, perintah Allah dia laksanakan, larangan Allah dia jauhi, ditambah nih harus digabung nih, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal benar sama Allah. Ya Allah, saya bisa sholat karena Engkau ya Allah, saya bisa ibadah ya Allah karena Engkau, saya bisa sedekah karena Engkau ya Allah, saya bisa baca Quran karena Engkau. Disandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diri lemah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan sepenuhnya hidupnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih susah digoda nih sama iblis, setan nih. Surat An-Nahl 99 terakhir,
Dalam Al-Baqarah ayat 268, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitan, setan itu ya'idukum, menjanjikan kalian al-faqra, kefakiran. Udah nggak usah sedekah, kamu aja kurang keluarganya, gitu tuh, begitu tuh. Udah jangan sedekahin sayang, 20.000 sudah jangan. Nah itu, ayo orang kalau pelit, coba diperhatikan, endingnya tuh biasanya kurang aja gitu loh, fakir jadinya. Coba kalau sering ngasih sama orang yang kesulitan sama yatim, itu cukup saja, yakinlah itu. Oh, kalau nggak ada, perbanyak zikrullah. Itu sodakoh tuh, sodakohnya orang nggak punya harta, perbanyak zikrullah. Itu jelas tuh, Rasulullah pernah saya sampaikan hadisnya itu. Baca subhanallah, itu sodakohnya orang yang nggak memiliki harta. Alhamdulillah, itu sodakoh kita itu, nggak punya harta. As-syaitan ya'idukumul faqra, menjanjikan kalian kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya. Yang kedua, menyuruhnya itu, setan itu pasti menyuruh fahsya, kekejian, perbuatan maksiat, biar kita berbuat dosa. Gibahin orang misalnya, jelek-jelekin orang misalnya. Jaga lisan. Sebenci apapun kita sama orang, tutupi. Dan Allah tutup, wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan, wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas alim. Maha luas apanya? Rahmatnya, alim, dan maha mengetahui. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.